Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi bersama saya Yofri Haryadi untuk edisi Rabu 16 Oktober 2024. Bincang pagi kali ini akan membahas tentang tantangan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bogor. Dan saudara pendengar, persoalan lingkungan hidup memang memiliki dampak dan keterkaitan yang cukup luas dengan hajat hidup orang banyak. Dari kemudian juga kepentingan juga ada di dalamnya. Itu cukup ketat. Dan ini juga menjadi tantangan kita ke depan dalam hal terutama meningkatkan ketahanan pangan, baik itu secara lokal maupun nasional. Dan tidak hanya itu saja, konflik kepentingan juga terjadi, di mana pertumbuhan penduduk semakin padat, kemudian juga industri semakin meningkat, dan investasi juga, ya kita tidak tahu. Ini tentunya kebijakannya baik ada di pusat, daerah, dan masyarakat selaku pengguna dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Dan ini tidak mudah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bogor. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Kang Duduh Mandu. Assalamualaikum. Kang Duduh Mandu adalah Kepala Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Mantap. Terima kasih. Dan dulu pernah jadi ketua apa Mas menjabat? Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Bogor. Siap. Selamat datang di studio. Dan yang kedua ada, iya siap. Ini Kang Ageng, ini dari pembina Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia Kabupaten Bogor. Sehat Kang? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa bincang-bincang begini. Kita ingin berbagi ilmu gitu ya, berbagi informasi, berbagi pengetahuan gitu dengan pendengar kita. Dan kita juga membuka line telepon dan SMS untuk pendengar semua yang mendengarkan kami di 101 FM atau di RRI Play di sana. Silakan bertanya terkait dengan apa saja tantangan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tapi kita ingin ke Mang Ageng dulu nih. Ini kan kaitannya kelestarian lingkungan hidup dengan kesinambungan produktivitas pertanian dan mungkin peternakan di Kabupaten Bogor ini. Nah, mungkin bisa bercerita dari beberapa pertemuan, rapat, dan diskusi-diskusi yang pernah diikuti itu Kang Ageng untuk Kabupaten Bogor. Iya, baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin kalau kita ingin coba flashback kembali bahwa Bogor ini sebuah kabupaten yang punya sesungguhnya potensi. Jadi potensi ketahanan pangan yang memang ini bisa menjadi andalan bagi Jawa Barat. Gitu. Nah, maka banyak hal memang yang perlu kita coba cermati di Kabupaten Bogor. Bagaimana kita menjaga kelestarian terutama lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor itu sendiri. Karena problem nanti yang harus kita hadapi adalah terkait dengan makin tingginya pula, jadi dari sisi urbanisasi, kepadatan penduduk, juga keterbatasan lahan yang juga ini juga semakin menjadi tantangan bagi teman-teman, khususnya para petani, peternak, bagaimana mereka mendapatkan lahan yang layak untuk melakukan sebuah kegiatan budidaya dan upaya meningkatkan ketahanan pangan. Nah, maka problemnya adalah bagaimana kelestarian lingkungan ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagaimana menjaga lingkungan yang baik dan sehat. Karena problemnya adalah ketika lahan yang ada di Kabupaten Bogor ini semakin banyak lahan mengalami alih fungsi. Itu terutama kami juga melihat di daerah kawasan Puncak. Ini banyak sekali lahan-lahan yang ini menjadi potensi terhadap baik sisi pertanian, perkebunan, dan pangan, ini sudah mengalami banyak alih fungsi, maraknya pembangunan villa, kemudian penebangan kawasan hutan yang tidak ada konservasinya, ini juga harus menjadi perhatian utama kita, gitu. Karena problemnya adalah ketika pembangunan tidak pro terhadap kebijakan lingkungan, maka yang akan menjadi masalah adalah masyarakat, menjadi akibat kerusakan dari lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak pro. Jadi pembiaran pembangunan villa maupun kawasan wisata yang tidak punya orientasi lingkungan, ini akan menyebabkan
kerugian, bukan hanya di sisi tadi ketahanan pangan yang ingin kita bangun, tapi juga terhadap ekosistem serta dampak sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik yang menyebabkan justru menghambat proses pembangunan di setiap desa atau wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kami, dan kami ingin memberikan konsen pula bagaimana kemudian ke depan kita memberikan perlindungan, advokasi, bahkan edukasi kepada masyarakat, juga kepada teman-teman pemerintah dan swasta untuk sama-sama mendorong berbagai upaya pembangunan yang punya konsep pro terhadap lingkungan. Yang itu memperhatikan bagaimana setiap adanya rencana atau upaya pembangunan yang ada di sebuah kawasan itu mereka harus melihat apa dampak lingkungan yang harus diakibatkannya. Jangan sampai itu menjadi kerusakan, problem tadi bukan hanya secara material tapi juga imaterial yang itu terjadi di setiap wilayah. Mungkin itu sebagai sebuah kerangka terlebih dahulu. Nah, ini tadi saya menggarisbawahi tentang ada alih fungsi. Kalau misalkan berbicara alih fungsi itu kan pasti ada riwayat dari zaman mungkin kolonial atau sebelum kolonial sampai sekarang. Nah, alih fungsi mungkin Kang Dudu bisa bercerita nih tentang sebagian atau cuplikan dari kawasan Puncak dulu dan sekarang. Yang dulunya adalah perkebunan teh, kopi, dan kina mungkin sebagian. Sekarang ini juga tantangan juga nih Kang Dudu nih, gimana Kang? Mangga, silakan. Nah, ini selamat datang. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Mangga. Ya, selamat datang. Ya. Bapak. Ini Ketua Himpunan Petani Milenial ya. Iya. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Kang Yusuf Bakhtiar. Silakan. Lanjut ke Pak Dudu dulu. Tadi cerita nih. Saya sih hanya menyoroti masalah tantangan penjaga lingkungan aja. Ya, penjaga lingkungan gimana? Terutama di kawasan Puncak. Kawasan Puncak itu bukan hanya persoalan alih fungsi aja lahan yang ada di kawasan penyangga utama kita nih Bopuncur ya, yang notabene itu adalah Puncak dan Gunung Pangrango ya. Jadi tantangan selain alih fungsi yaitu adalah peningkatan arus wisata. Itu setiap tahun itu semakin meningkat dan terus bertambah itu, apalagi menjelang atau pada saat hari libur atau libur panjang. Itu jelas sangat berdampak itu Kang Jopri ya. Dampaknya banyak. Bukan hanya saja dari arus wisata yang banyak ke Puncak itu menimbulkan dampak lingkungan seperti produksi sampah yang banyak gitu kan. Tapi juga pencemaran udara. Itu kendaraan itu sudah tidak bisa dibayangkan itu padatnya gitu. Bahkan kemarin tuh mencatat pihak kepolisian itu sekitar 115 ribuan dah kendaraan itu yang melintas di kawasan Puncak dalam satu hari itu. Kalau Sabtu misalkan ada 115 ribu ditambah hari Minggunya itu 115 ribu udah berapa gitu. Itu dalam kurun waktu setiap pekan itu. Kalau ada hari kecepit ya. Ya apalagi itu kalau udah libur panjang lah udah. Nah ini kan menjadi tantangan kita. Nah terus berkaitan dengan alih fungsi ya memang benar Kang Yopri itu. Jadi dari tahun ke tahun itu pasti aja terjadi alih fungsi. Sekarang aja puntennya di Gunung Mas aja gitu sekarang tuh yang fungsi ya istilah kalau mengacu ke peruntukan penggunaan tanahnya itu ya. Jadi rest area. Ya untuk tanaman teh. Iya. Tapi sekarang dialih fungsikan untuk kegiatan-kegiatan usaha non pertanian atau perkebunan. Iya. Misalnya ada wisata buatan, terus ada rest area dan lain-lain. Karena itu mungkin kita dampak dari banjirnya pengunjung wisata ke kawasan daerah resapanya berkurang ya.
Otomatis itu dampak-dampak lainnya banyak ya. Sebut saja Jaswita gitu, nggak usah malu-malu gitu. Top erahan ya, Palura. Ya, saya kira-kira mungkin itu hanya 2 bagian aja ya. Masih banyak Jaswita lainnya. Itu masih banyak. Nah, memang betul terjadi dari waktu ke waktu pergeseran alih fungsi itu. Nah terutama di kawasan puncak ya. Dari perkebunan itu udah beralih ke hal-hal yang wisata gitu, ke wisata atau ke objek. Itu aja mungkin. Nah, itu baru di puncak. Kalau di jalur Bogor Sukabumi ada MNC Land itu. Rada macet ya sekarang. Ada MNC Land dan juga kemarin Kang Yusuf Bahtiar ramai ya, Kang ya, nyabutin patok gitu. Nah, viral ya. Konflik gitu, konflik. Saya mau memberitain aja, aduh kaget, deg-degan ini. Nah, ini juga kan tantangan. Tadi kan berbicara alih fungsi yang tadinya untuk tanah pertanian dan perkebunan gitu kan, yang menghasilkan tanaman pangan gitu. Kan kalau nanam itu baru bisa panen itu 3 bulanan ya. Yang paling pendek itu 3 bulanan. 2-3 bulan. Iya, 2-3 bulan ya. Itu juga sayuran ya. Jagung, timun. Kalau makan sayuran terus nggak makan daging juga nggak kuat kan. Nah, ini juga akhirnya masyarakat nggak tahu kalau pajak tanahnya disamain apa dibedain gitu. Karena kan ada beberapa petani yang masih bertahan gitu Pak di Cisarua atau Megamendung itu, yang pajak tanahnya itu disamain dengan pajak yang punya hotel, punya villa, punya wahana wisata gitu. Nggak nutup kan ya. Yang dia panen itu kalau tanaman perkebunan itu setahun mungkin 4 kali ya, hasilnya juga minus, apalagi kalau lagi jatuh harganya gitu. Sementara harus bayar pajak tanah cukup tinggi, akhirnya ya udahlah kasih aja, jadiin hotel gitu. Ugo kan tiap hari dapat. Nah, ini tantangannya juga sama, Cijeruk, Cigombong pun sama gitu. Gimana Kang Yusuf ini memperjuangkan hak-hak tanam hutan tetap hidup? Jadi gini Pak ya. Wah, deketin ini. Apa ya istilahnya itu, bangsa ini kan punya mimpi Pak ya. Bangsa kita ini punya mimpi, punya cita-cita yang sangat besar Pak. Terutama terkait ketahanan pangan. Cita-citakan itu kemandirian pangan. Di zaman Orde Baru itu pangan tuh menjadi prioritas Pak. Tapi setelah berganti, kalau menurut saya sekarang ini malah ada kemunduran. Dan satu kayak Pak Kades bilang tadi terkait alih fungsi lahan, yang sudah jelas itu dalam pertanian sama tata ruang ya, itu sekarang berbalik Pak. Jadi pemerintah memiliki program, cita-cita dan angan-angan, tapi fakta di lapangan yang nomor satunya itu kan lahan Pak. Itu perizinan perumahan, perizinan pabrik-pabrik itu tidak semeraut Pak di Kabupaten Bogor ini. Semeraut. Contoh, ada di Cijeruk itu lahan SPTP yang notabene itu SPTP itu perusahaan tanaman perkebunan ya? Iya, itu kan BUMN juga Pak. BUMN. Ya, SPTP itu kan dulunya itu kalau buka warka itu mungkin peninggalan zamannya POC Pak ya. Zamannya POC. Iya, zamannya POC. Pandekok lah pokoknya. Di tata ruangnya pun sudah jelas itu untuk lahan pertanian. Betul, ya. Ya kan? Tetapi ketika lahan tersebut diajukan oleh permohonan sama perusahaan terkait, itu dikeluarkan partek dan lain sebagainya. Oh, kalau yang perusahaan gede banyak uang dikeluarin. Itu dikeluarkan. Kalau rakyat yang notabene yang bawa pacu lebih secara administrasi Pak, secara administrasi itu aneh. Di Undang-Undang Hukum Agraria sudah jelas bahwa ketika SHGB sudah mati sekian tahun dan tidak pernah digarap oleh pemilik SHGB,
itu akan kembali ke negara untuk masyarakat. Nah, masyarakat tuh berharap di situ. Yang kasus-kasus Cijeruk itu. Maaf, saya bukannya. Oh, dulu yang sempat rame-rame kalau ngelawan ngerebut tanah itu di PKI kan jadi lucu, pemerintah kita ini lucu. Jadi sudah mereka yang buat aturan, tapi mereka yang, maaf, saya bukannya menentang dengan pemerintah, tapi saya ingin menegakkan keadilan. Ya saya nggak ada apa-apanya, Pak. Iya. Saya ya kita cuma bisa berharap aja pemerintah ke mungkin depan hilang akan lebih baik. Gitu. Iya, cuman membenahi itu semua. Iya, karena masyarakat kan satu, petani di Indonesia ini untuk gairah pertaniannya sekarang kurang, Pak. Iya. Ketika saya turun ke lapangan di 2019 masuk di HPPMI, dulu kan saya di tambang, Pak. 2019 saya menggeluti pertanian, itu pola pikir para petani itu apa sih petani? Yang notabene mereka tuh sudah usaha yang sudah mentok, Pak. Yang sudah mentok, jadi nggak ke sana nggak bisa, nggak punya ijazah, ya kan? Barunya di petani. Nah, balik lagi ke mindset para petani di Kabupaten Bogor. Maaf, mungkin nggak semua, Pak. Mungkin nggak semua para petani mindsetnya ya. Mereka tuh lebih baik lahannya itu dilepas ke orang yang punya duit, terus besoknya mereka kerja di situ, menggarap lahan pertanian itu. Kan aneh, Pak. Kan aneh. Nah, itu warisan zaman kita dulu kayaknya ya. Akhirnya dari 2019 saya, Pak, dari Kang Epi ya, dari 2019 saya lahan itu, lahan garapan, saya beliin semua lahan garapan, totalan itu ada sekitar 8 hektaran. Terus saya koordinir para petani, ayo, mau lo apa? Vitamin apa gitu. Nah, saya kan katanya hobi bertani, tapi nggak ada lahan. Udah lahannya gue siapin. Iya. Tapi saya kan nggak ada modal. Oke, gue investor, gue bawa. Mungkin karena pengalaman saya dulu di Kerjaya kan, saya bawa tuh teman-teman yang apa ya, udah lu daripada lu merusak alam terus tambang ya kan. Ayo kali-kali kita di sosial deh. Saya bawa, Pak, beberapa investor. Lu modalin para petani. Lu modalin. Padahal ormas-ormas pada dikasih konsesi tambang loh. Oh iya, kalau di sana. Semoga tidak merusak. 2021 yang lahan yang saya garap itu, ya kan? Saya punya, Pak, data. Saya bicara by data. Bahkan saya bawa mobil data-datanya semua. Buat HSHGB-nya itu mati 2017. Tiba-tiba di 2021 itu diperpanjang 10 tahun. Oh, bisa ya? Sementara 17, 18, 19, 20, 21, 4 tahun itu ditelantar. Oh, di undang-undang? Sebelumnya udah 2 tahun sebelum masa SHGB habis itu harus melakukan permohonan. Iya. Nah, para petani ini sangat senang. Udah, nanti kita ajukan ke kementerian terkait apa namanya, HG ulang, kepastian hukumnya, ya kan, dari kelompok tani. Itu kan kalau istilahnya itu redis ya, redistribusi. Petani itu sangat sangat berharap banget dengan situasi seperti itu. Wah, ini nanti kembali negara untuk para petani. Dan maaf, saya nggak setuju dengan program redistribusi. Karena apa? Ketika redistribusi itu dijalankan, dibelikan kepada para petani, paling lama 6 bulan periode. Lah, itu pasti besoknya dipilah. Boleh cek lapangan sama saya. Pak Duduk gimana, Pak Duduk? Makanya sih sebetulnya kan saya nggak setuju. Saya lebih baik setuju kalau memang itu lahan diambil sama negara, misalkan di Kabupaten Bogor, tanah SH apa yang notabene SHGB yang warkanya dari negara, ditata semua dari pusat, langsung kewenangan pusat. Ini untuk lahan pertanian, ini untuk pemukiman. Kan memang itu kan sebetulnya di sertifikat itu juga kalau program redis itu udah jelas untuk pertanian. Nah, ada catatannya tuh di sertifikat tuh. Jadi peruntukan penggunaan tanahnya itu untuk pertanian itu udah jelas, petunjuk untuk penggunaan tanahnya itu. Cuma yang jadi persoalan itu adalah kultur masyarakatnya nih, para petaninya. Jadi alih fungsi lahan itu sejalan dengan alih fungsi pemikiran masyarakatnya. Kan masyarakatnya itu seharusnya kulturnya masyarakat agraris.
Tapi kenyataannya di lapangan sudah tidak mau lagi menjadi masyarakat agraris, lebih ke pola pikir masyarakat industri lah, industri apalah, entah industri wisata atau apa dan lain-lain. Jadi pergeseran itu bukan hanya di tingkat kultur dasar masyarakat kita yang masyarakat agraris, tapi sudah ke pola pikir. Sekarang udah berubah menjadi kapitalis kita itu, bukan agraris lagi. Sampai di Gunung Mas itu Gunung Mas, PT-nya saya inisialkan ya, PTE, ya kan? Wah itu gila-gila. Iya. Sampai saya bantu ke sana, saya turun ke sana. Kan kalau saya punya prinsip begini Pak, sebagai ketua PPM ya, untuk para petani ya. Ketika ada lahan nganggur, ya kan, lu silahkan garap. Biar gue yang berhadapan dengan konsekuensi. Asalkan itu benar-benar terlantar. Karena saya juga ada dari Pak Presiden itu kan, manfaatkan tanah-tanah terlantar. Oh iya. Pak Presiden Jawa Barat ya. Pak Presiden yang tinggal 4 hari lagi. Sekarang itu memang mudah-mudahan didengar. Ada program itu, ada program TORA itu, reforma agraria itu. Hampir mirip-mirip juga dengan Redis. Itu semua Pak, tanah di kabupaten yang SHGB itu tiba-tiba di take over, ya kan? Kebanyakan diagunkan ke bank. Nanti proses lelang, mereka mainnya seperti itu. Lah, mafia-mafianya itu. Pertanyaan saya waktu jadi mediasi di BPN, Pak. Waktu mediasi di BPN, saya bukan sekalian, biar tahu negara ini. Ya kan? Saya kan dituduh apa namanya, penyerobotan. Oh berarti apa jangan-jangan bareng sama yang Ketua Karang Taruna Bojongkoneng dulu? Dulu juga sama itu semua sama Pak di SCU Kabupaten Bogor. Iya. Terkait permasalahan tanah. Dan boleh cek di berapa sih permasalahan di Kabupaten Bogor di Kementerian Pertanahan kita? Angka berapa sih? Iya kan, hasil kepuasan masyarakat. Itu waktu mediasi di kabupaten dengan perusahaan saya. Itu saya waktu itu juga hadir bukakannya. Pak Yusuf ini di situ bukan petani saja. Pak Yusuf membuat villa di sana. Oh saja. Dan membangun di sana. Dia bukan pertanian, bukan menggarap. Dia bangun villa mewah-mewah semua. Oh iya. Akhirnya saya jawab. Yang dikatakan Bapak Direktur tadi, saya bilang itu benar adanya. Saya di situ membangun, ya kan, tempat pertemuan. Boleh dikatakan villa, enggak, itu normatif kata saya. Balik lagi ke sudut pandang orang masing-masing. Menyebut villa enggak, tapi semua dari kayu semua, Bu. Ya kan, ketika ada penyuluh pertanian, masa saya tiba ada pertemuan, saya buka tenda, saya bikin sarung dadakan, saya fasilitasi semua kebutuhan petani. Saya bilang, benar saya membangun di situ. Tetapi saya mau pertanyakan, saya lahir di Cijeruk, kedua orang tua saya di Cijeruk, saya besar pun di Cijeruk, dan nggak menutup kemungkinan kakek buyut saya pun itu dulu waktu perang dengan Belanda ikut berjuang di situ. Saya bilang, apa saya tidak punya hak untuk ketika ada tanah saya bertani di situ? Tugu Maseng lah yang itu ya. Ya kan, Pak di situ. Saya mau balik lagi ke Bapak sebagai pemilik SHGB. Bapak tahun 1997 Bapak memohon ke negara untuk diberikan permohonan Bapak untuk diberikan penerbitan SHGB. Tahun 1997 Bapak diberikan sama negara. Apa pernah Bapak menyentuh lahan tersebut? Pertanyaan saya, Pak. Sementara SHGB kan untuk pembangunan, apa pernah Bapak menyentuh? Membangun aja deh. Sementara itu masih tanahnya pun peninggalan tanamannya pun masih XPTP. Masih sampai sekarang masih ada itu bekas tanamannya. Saya nggak hilangkan. Untuk jadi bukti dulu itu pohon karet ya. Pohon karet teh dan karet. Apa pernah Bapak sentuh? Dan itu juga menjadi salah satu bukti kenapa pabrik PT Gujir ada di Kota Bogor. Betul.
karena di sekitar daerah hinterland sebutnya kabupaten itu dulu hinterland itu banyak perkebunan karet yang sampai saat ini udah mulai sedikit. Tapi punya Pak Yusuf yang di Cijeruk masih ada pohon karetnya. Pohon karet nggak ada. Ponte. Oh, ponte. Hanya sedikit sekali pohon karet. Saya lanjut bentar. Ayo lanjut silakan. Oh betul kata saya bangun. Tapi Bapak dibelikan SHGB sampai sekarang apa pernah Bapak bangun? Yang seharusnya saya sampai gebrak meja. Yang seharusnya sampai tunjuk-tunjuk saya. Yang seharusnya bapak-bapak di sini yang hadir dari pihak perusahaan yang bangun, bukan saya. Oke, ini makin panas tapi akan kita lanjutkan sesi kedua. Setelah jeda yang berikut ini, tetap di Pro 1 RRI Bogor. Berjumpa bersama saya di teman-teman di sini dalam bincang pagi Dinamika Bogor, tantangan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bogor bersama Kang Duduh Manduh, Kepala Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, dan juga Ketua LMDH ya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Bogor. Ada Kang Ageng juga dari Pembina HPPMI ya, Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia Kabupaten Bogor, dan ada Kang Yusuf Bahtiar, ini juga Ketua dari Himpunan Petani Milenial Kabupaten Bogor. Petani dan peternak juga nih. Peternak juga luar biasa. Ini berbicara tentang kelestarian lingkungan hidup. Dari sesi pertama yang kita bahas tadi ternyata akarnya adalah soal tanah, saudara-saudara. Dan persoalan tanah ini juga ternyata melingkar kemana-mana sampai ke tadi apa? Perusahaan. Oh iya. Apa korporasi, rakyat juga, karena segala sesuatu yang diselenggarakan oleh negara ini berdiri di atas tanah, dan tanahnya ini juga punya aturan yang ternyata abu-abu gitu. Yang tadi dibilang 97 HGU-nya selesai, katanya tahun 2021 udah ada HGU baru gitu. 2017. Oh, 2017 mati. Iya kan? 2021 diperpanjang gitu kan. Akhirnya para petani di tingkat bawah ini nyabutin patok-patok. Terutama di Pak Duduh juga, daerahnya Pak Duduh juga begitu, yang tadinya perkebunan teh, terus kemudian kopi ya. Kina juga katanya ada juga kina, nggak tahu masih ada nggak tanamannya. Kalau di Cijeruk masih ada karetnya ya dulu, karet itu pun sama jadi objek wisata gitu. Nah, dari kalau misalkan kita ngelihat kan ini tidak terlepas dari peran pemimpin kita ke depan gitu. Apa namanya, keberpihakan pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Bogor maupun di nasional ini nih, keberpihakan. Nah, mungkin ada yang bisa ditangkap tidak sih dengan harapan-harapan yang disampaikan itu dari pemimpin-pemimpin kita yang nanti akan dilantik, mungkin pemimpin kita itu. Mungkin dari Kang ini nih, Ageng. Iya. Nah, ini sangat monumental ya. Kita sedang melakukan satu fase peralihan ke transisi kepemimpinan. Nah, kita juga melihat bahwa Presiden kita ini, Pak Prabowo, itu juga punya histori yang cukup dekat dengan Kabupaten Bogor, karena dia juga tinggal di Kabupaten Bogor. Nah, tentunya kita berharap kedekatan secara historikal beliau ini bisa mendorong ke depan melakukan satu regulasi untuk melakukan perubahan terhadap kepentingan yang pro terhadap lingkungan. Nah, kita berharap ke depan juga kebijakan penguatan kelembagaan di tingkat desa dalam mewadahi regulasi aturan lingkungan itu bisa diperkuat. Bahkan kita ingin mendorong bagaimana desa-desa di Kabupaten Bogor ini punya yang namanya perdes lingkungan. Perdes lingkungan. Ya, itu belum ada. Itu belum ada. Belum ada Pak Duduh. Kabupaten Bogor belum ada perdes lingkungan itu. Dari 416 desa itu. Mungkin bahasa peraturan desanya itu tidak spesifikasi ke lingkungan. Karena di undang-undang desa juga dibatasi, kita itu hanya memuat atau mengeluarkan beberapa peraturan desa yang istilah diperbolehkan menurut undang-undang desa ya perdes APBDes, terus perdes pungutan, perdes susunan organisasi tata kerja. Nah, cuma itu aja sih sebetulnya. Terus itu, perdes lingkungan nggak ada secara spesifiknya. Tidak, kita sih paling melalui keputusan kepala desa aja. Keputusan kepala desa dalam bentuk. Oke. Lanjut nih, Kang Ageng. Iya, tadi. Jadi dengan adanya perdes lingkungan, kita ingin mendorong bahwa
secara kelembagaan, kewenangan dalam melakukan berbagai kebijakan yang pro terhadap lingkungan itu sudah diawali di tingkat lokal dan di tingkat desa, sehingga masyarakat lebih kuat dan pemerintah juga punya pengawasan yang lebih ketat di dalam penataan kawasan di lingkungan desanya. Jadi tidak ada lagi kepentingan-kepentingan yang masuk mengatasnamakan mungkin nanti kepentingan bisnis dan industri yang itu mereka bebas melakukan eksplorasi atau eksploitasi terhadap lingkungan yang ada di kawasan lingkungan desa. Nah, ini kita harapkan dengan Perdes ini menjadi payung dan wadah, dan pemerintah bisa mengakomodir kemudian menyelaraskan antara kebijakan desa dengan teman-teman di pusat sampai di tingkat daerah, sehingga tidak ada lagi benturan-benturan kepentingan, aturan, sehingga problem-problem konflik yang selama ini terjadi itu bisa kita coba urai dan kita coba lakukan pembenahan dengan adanya regulasi atau payung hukum di tingkat desa, dan itu menjadi sarana untuk melakukan perbaikan lingkungan yang lebih baik dari tingkat bawah memang. Dari tingkat bawah. Nah, ini kalau berbicara soal industri pertanian nih Kang Yusuf nih. Kan kalau kita nonton di TV-TV, di YouTube gitu ya. Tanah itu bukan menjadi salah satu faktor untuk ekstensifikasi pertanian gitu ya. Maksudnya peningkatan produktivitas itu bisa media tanpa tanah atau bisa hidroponik gitu. Jadi tidak tergantung dengan tanah. Nah, sementara corak pertanian di kita kan masih mengandalkan tanah itu sendiri gitu. Nah, orang-orang pintar di sana kan bilang udah nggak usah perlu tanah gede-gede, yang penting bisa menghasilkan cukup untuk kebutuhan selama setahun di satu daerah untuk sekian jiwa gitu. Gimana ini tantangannya itu? Banyak prinsip, dari berapa tahun ya, 2019 sampai 2024 saya turun, bahkan mungkin tidur pun dengan para petani Bang ya. Iya. Bukan persoalan tanah aja sebenarnya di sini ya. Soal kedaulatan. Balik lagi nih Bang. Pertama dari SDM. Para petani kita belum siap. Jauh belum siap. Pakai drone gitu, nyiram pakai drone belum siap. Mungkin ada yang di Jawa, terus apa ya? Itu mungkin ada sebagian sudah ya. Tapi kan itu membutuhkan skill Pak. Oh iya, pelatihan itu. Iya kan? Dan terus pikiran. sama nggak murah Bang. Nggak murah. Dan abang boleh cek kebo sama planter itu. Abang boleh cek. Oh iya. Kan abang bilang tadi lahan itu bukan jadi faktor yang baku ya kan, dengan cara yang ada metode lain, media lain. Itu betul. Tapi abang boleh tanya kepada para petani, itu punya lahan berapa? Itu saya bisa cek lapangan barang-barang, nggak ada mereka yang punya lahan. Nggak ada punya lahan. Hanya lahan itu yang punya dia milikin itu semua. Yang sertifikat itu rumah aja mungkin yang punya hak. Benar-benar punya dia. Iya. Sisanya kalau nggak garap sewa. Makanya saya tuh berharap ketika ada pemerintah ini yang akan dilantik ini, saya punya keyakinan. Satu, Bapak Presiden Prabowo ini saya anggap sebagai bapak petani. Gak mungkin beliau di depan matanya sendiri, apalagi di depan mata Pak Prabowo di Hambalang di kabupaten itu membiarkan para petani ini berteriak. Saya sih berharap ada penataan ulang. Saya berharap tuh lahan-lahan SHGB yang ex-mati yang kembali ke negara. Saya tuh nggak minta banyak. Apa yang sudah ada di undang-undang tolong realisasikan. Saya nggak mau melawan undang-undang dan konstitusi. Mana yang sudah digarap oleh masyarakat sejak lama itu diberikan kepada mereka. Toh nggak banyak ya, porsinya banyak nggak sih? Jangan banyak. Jadi kurang banyak. Bang kalau dikembalikan ke Bang. Oh iya. Lebih baik dikelola oleh negara. Diberikan sama pemerintah daerah. Ini untuk pertanian. Masuklah kelompok-kelompok tani yang punya skill. Jadi nggak ada pemanfaatan. Ya, maaf. Jadi nggak ada dimanfaatkan oleh
Operasi lagi bermain di situ. Nah, gimana? Pak Dudu. Nambahin gini ya, sebagai ini masukan aja ke kawan-kawan di para petani. Kalau kita cara berpikirnya menyerahkan ke negara juga salah sebetulnya. Kan negara itu juga memang harus mendistribusikan tanah untuk masyarakat gitu. Kalau semuanya sama negara gitu, negara juga sudah tidak punya kemampuan kok itu untuk mengelola aset-aset dalam bentuk tanah misalkan. Banyak tuh lahan-lahan yang mangkrak, yang terlantar milik negara yang dikuasai sama Pertamina, terus sama BUMN, seperti PT Perhutani, PTPN, itu juga mereka nggak bisa mengelola kok gitu. Nah pengertiannya adalah menurut aturan undang-undang itu kan tanah itu ada yang dikuasai langsung oleh negara, ada yang tidak dikuasai langsung oleh negara, yang diberikan satu hak kepada badan hukum atau perorangan. Yang dikuasai langsung oleh negara ya seperti inilah mungkin lahan yang RRI ini ya. Terus ada lagi IKN itu masuk. Nah IKN salah satu. Garut sudah kemarin sudah dilaksanakan, jadi diserahkan ke kelompok tani. Spesifiknya diserahkan. Saya lanjutkan bentar. Nggak apa-apa. Jadi pengertiannya adalah kehadiran kebijakan negara untuk memperkuat posisi para petani dengan kepastian hukum, dengan cara tetap mereka harus tidak keluar dari koridor pemberian hak kepada para petani ini. Kan yang jadi persoalan itu adalah ketika petani udah dikasih alas hak yang jelas, misalkan sertifikat pertanian hak milik itu dialihfungsikan. Karena ini pemberian hak atas tanah itu pasti kita harus buka master mapnya. Master mapnya itu. Jadi kan tata ruang udah ditentukan tuh, ini industri, ini untuk pertanian, ini untuk perkebunan, ini untuk perumahan dan lain sebagainya. Nah pemberian hak itu harus mengacu ke itu, kalau itu perspek atau apa namanya, perspek atau pertimbangan teknis. Nah pertimbangan teknis itu kan mengacu ke ini. Kalau misalkan para petani mengajukan sertifikasi tanah yang program PSL ini, pendaftaran tanah sistematik lengkap ini, itu pemerintah itu pasti mengacu ke tata ruangnya. Nah di tata ruang ini nih, kita harus konsisten menegakkan aturan main yang sudah menjadi konsensus nasional. Jangan sampai nih kayak di kawasan Puncak nih Bang Ageng nih, kan kita udah tahu nih, udah jelas itu peruntukan tanahnya itu kan di tata ruangnya udah jelas, hijau, hutan lindung, dan jadi kalau kita ke arah Puncak itu berarti sebelah kiri itu kiri jalan, berarti ya ke utara mungkin ya. Itu adalah lahan HL, hutan. Sebelah kanannya lahan konservasi itu Gunung Pangrango Halimundan. Itu sudah baku di peraturan pemerintah dan tiba-tiba perpresnya juga udah. Pak Dudu kayak gini banyak ini nggak diteror juga nggak sama kayak? Kalau aku sih kita kan banyak kan pengertian akomodatif itu kita tidak bukan berarti lunak terhadap penegakan. Kita juga misalnya desa saya nih, Desa Megamenung itu kalau dilihat dari tata ruangnya kan HL, hutan lindung ya. Anda bisa cek di Google Google Earth ya. Itu Desa Megamenung itu paling hijau dibandingkan desa-desa lain. Nah kita konsisten menjaga itu semua. Bahkan walaupun kita sudah hijau dan masih lestari lah relatif dibandingkan desa-desa lain, kita tetap melakukan kegiatan pelestarian alam dengan cara menanam. Terus dengan cara memanfaatkan lahan terlantar dengan pola pertanian yang sifatnya itu organik, terpadu itu kan. Jadi ada unsur tanaman kerasnya, ada juga pertanian tumpang sari kayak gitu-gitu. Ya, jenis-jenis tumpang sari seperti itu. Nah ini kita tetap menjaga tuh konsisten ke arah itu. Kalaupun ada misalkan fungsi lain, misalkan dalam artian itu ada pihak-pihak yang
secara terselubung mau mengalih fungsikan secara ilegal nih, suka ada aja dengan cara membangun villa, misalkan, terus membangun wisata buatan kayak glamping, dan itu kan juga sebetulnya ada unsur-unsur perusahaan alamnya. Nah, kita tetap melakukan pengendalian dengan cara memberikan surat edaran, diantaranya setiap bukan mengalih fungsikan nih, setiap ada kegiatan-kegiatan yang non pertanian itu mereka wajib menanam juga, karena ini kan fungsinya itu kan mereka itu kan tujuannya itu untuk memanfaatkan lahan itu supaya tidak terlantar, supaya lahan itu menjadi produktif lah gitu, dan membantu istilahnya perekonomian masyarakat lah, atau bisa menghasilkan jadi sarana produksi bagi mereka lah gitu. Nah, ini yang jadi persoalan itu kalau menurut aku nih. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu kalau minta redistribusi tanah untuk para petani, dan harus konsisten menjaga fungsi penggunaan tanahnya. Jangan sampai nanti nih, maaf, ada upaya dari teman-teman petani minta sertifikasi tanah, karena ada peluangnya besar nih program TORA ini. Karena objek reforma agraria ini pasti diberikan oleh negara. Karena undang-undang pemerintah juga saya yakin Pak Prabowo dan insya Allah bupati kita yang akan datang. Karena kan ini pemberian tanah itu, redistribusi tanah atau program TORA itu pasti akan melibatkan juga pemerintah daerah. Karena itu erat kaitan dengan kebijakan daerah dan penegakan tata ruang. Pasti itu pertimbangannya itu apakah itu benar sesuai nanti pemberiannya kepada para petani ini. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada spekulan tanah dan lain sebagainya, para mafia tanah. Saya sih mengharapkan itu ada sejenis sertifikasi yang sifatnya komunal. Jadi para petani itu dihimpun, sertifikatnya kolektif aja. Betul. Nah, itu akan menjadi lebih safety kan. Gitu. Bang tanah mungkin itu ya, enggak Bang. Oh, bukan. Dalam bentuk koperasi kan. Kayak konsorsium gitu. Banyak kan di situ. Dari satu sertifikat itu atas nama petani. Kalau satu yang redis itu udah pasti itu rentan dimanfaatkan. Walaupun memang mungkin ada ketentuan tidak boleh dialihkan untuk masa waktu tertentu. Tapi hati Bang Yopi. Kita mau nyampe ke Kanwil datang ke sana ya kan. Udah komitmen kita yang ngurus-ngurus ini, jangan sampai ya dijual lagi ya. Banyak lah kan kasus 3 bulan. Tapi saya baru tahu kalau misalkan bukti kepemilikan tanah itu bisa lebih dari 1 nama gitu. Ada memang memungkinkan ya. Ada yang kelompok tani, misalnya anggotanya ada 16, berarti sertifikat itu ada nama kelompok tani. Baiknya address gitu. Kalau kita balik nama waris juga, kalau kita ada misalkan orang tua kita meninggal dunia kemudian balik waris, itu sertifikatnya bisa atas nama 5 orang anak-anaknya gitu. Itu memungkinkan. Itu lebih aman dengan ini tadi ancaman alih fungsi dari lahan itu. Itu untuk mencegah kerusakan alih fungsi lahan dan mencegah dari kerusakan lingkungan. Karena kan efeknya ini loh. Efeknya itu kalau mereka udah jual ke sektor lain yang tidak sesuai peruntukan, misalkan dia bangun hotel, bangun villa, dan itu lahan kita yang di HL, hutan lindung dan konservasi itu terancam. Jelas akan terancam. Itu jelas. Makanya saya tadi nanya ke Pak Dudu kan kalau ada orang-orang yang bawa koper-koper isinya merah-merah biru-biru itu kan udah saya mau bikin ini gitu. Tantangan kan dia. Jadi tantangan. Ditolak. Tapi kalau besoknya datang gitu. Seperti Kang Yusuf Bahtiar ya kan, sampai diancam gitu ya Kang ya, sampai bawa mobilnya tadi ditempel narkoba supaya ditangkap polisi gitu. Gila, berat ya ini urusan tanah ya. Wah, luar biasa ya. Tapi insya Allah sih pemerintah harus berpihak ke masyarakat dan kepentingan nasional. Sekalian juga saya juga cek ombak Bang nih. Oh iya, saya pengen tahu pas gitu dari setelah pengen tahu aja seperti apa. Tapi kita nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara, artinya kita juga ini bukan obrolan pertama kita ya. Kita akan berlanjut nanti ngobrol hal yang sama seperti ini untuk evaluasi juga untuk fungsi kontrol di tengah masyarakat, bagaimana kebijakan di tingkat pusat daerah itu
lurus apa tidak, karena banyak bengkoknya di Kabupaten Bogor ini. Dan tadinya kita juga mengundang dari teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi mungkin karena ada faktor lain hal gitu. Dan memang sudah terlalu krusial persoalan sengkarut lahan di Kabupaten Bogor, seharusnya ditobati gitu ya, bukan di ngelesi gitu. Tapi mereka banyak yang ngeles. Nah, mungkin penutup nih buat Kang Ageng nih, gimana Kang? Iya, persoalan lingkungan kita harus mulai jujur bahwa ini bermula dari mindset cara pandang kita semua. Yang salah bukan hanya pemerintah, dunia swasta atau masyarakat, tapi ini adalah salah kita semua. Membangun cara pandang, cara berpikir kita tentang lingkungan. Bahwa bicara lingkungan adalah bicara masa depan kita, bicara anak cucu kita dan generasi. Jadi bukan problem persoalan materi atau problem gaya hidup yang ingin kita ciptakan di lingkungan kita. Jadi mulai dari teman-teman petani, teman-teman masyarakat juga harus dibangun cara pandang bahwa membangun lingkungan adalah membangun cara pandang kita untuk mewujudkan masa depan kita yang lebih baik. Nah, itu mungkin sebagai sebuah kerangka bahwa mari kita benahi Kabupaten Bogor ini dengan membangun cara pandang dan berpikir kita tentang lingkungan yang lebih baik ke depan. Oke, baik Kang dulu nih penutup. Sedikit aja, mungkin saya menyoroti masalah kesadaran masyarakat aja. Masyarakat keseluruhan secara umum dan juga Kang Bahtiar masyarakat para petani juga, supaya kita setiap aktivitas kita lebih banyak berbasis pada pendekatan menjaga kelestarian lingkungan kita, karena lingkungan kita itu penting untuk tetap lestari dan tetap terjaga. Dan saya meyakini kalau kita menjaga alam kita tetap lestari, dan kita pun akan dijaga, bukan hanya dijaga dari sisi dari pencemaran udara, tapi juga dari ekonomi pun kita juga insya Allah akan sejahtera. Karena punten Kang ya, di puncak itu karena udaranya bersih, orang berbondong-bondong karena tubuh kita itu senyawa mencari oksigen dalam tubuh kita. Kalau kekurangan cairan dan oksigen, kita akan mencari oksigen. Karena itu sudah hukum alamnya seperti itu. Dan insya Allah kita pun mungkin bisa mengambil manfaat dari kelestarian lingkungan itu untuk ekonomi masyarakat kita. Mungkin itu aja. Lanjut nih Kang Yusuf Baktir. Sebelumnya saya terima kasih untuk RRI. Ya, sama-sama Kang, sudah hadir di studio nih. Ada kepedulian terkait lingkungan, terkait pertanian, terutama sama Bang Yopi. Thank you. Harapan saya untuk penutup ini, saya sebagai ketua HPPMI, ya kan, sekaligus saya juga sekjen di Koprabu, Koperasi Produsen Bumi Hijau, yang punya cerita sedikit ya. Legalitasnya itu untuk Kratom, yang lagi ramai sekarang, lagi gerak. Itu Koprabu yang itu ya. Lanjut. Sudah mau habis. Di anggota kita ini, saya gabungkan antara Koprabu dengan HPPMI, wajib menanam pohon. Jadi gini Pak, simbolnya 25. Wajib menanam pohon 25 di setiap lahan perkebunan. Harapan saya, yuk kita bareng-bareng, terutama masyarakat kita. Balik lagi ke yang jauh-jauh dulu deh, masyarakat kita, para petani. Mari kita menjaga kelestarian alam ini. Dan untuk pemerintah, saya berharap ada komitmen dan konsistennya menjalankan konstitusi kita, Pak. Siap, luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak, teman-teman yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Dan kalau saya sih begini ya, alam jaga kita, kita akan dijaga oleh alam. Dan jangan serahkan itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.